Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan selawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, Bu? Sehat? Bisa kita lanjutkan kembali sesi kedua ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu diberikan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap agama, umat yang punya agama, mereka punya kitab masing-masing, dan kitab tersebut mereka anggap suci. Ya, sebuah agama punya kitab dianggap suci. Ya, pokoknya mensucikan kitab mereka sendiri. Contohnya agama Hindu punya kitab suci apa, Bu? Weda. Ya. Kemudian Buddha punya kitab suci Tripitaka. Kemudian agama Yahudi punya kitab Taurat. Agama Nasrani punya kitab Injil, iya kan? Kemudian penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, ya, nama kitabnya Tao Te Ching. Kemudian penganut Majusi punya kitab Zen Avesta. Kemudian aliran kebatinan, ya, aliran kebatinan itu juga punya kitab, namanya Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Sedangkan kita umat Islam, apa kitab suci kita, Bu? Al-Quran. Kemudian kenapa kita mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci? Sedangkan mereka tadi yang punya agama masing-masing, ya alasan mereka sendiri. Dengan alasan apa mereka meyakini kitab mereka suci? Sedangkan kita umat Islam, kenapa kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci? Yang pertama, paling tidak yang bisa menyebabkan bahwa kita yakin Al-Quran adalah kitab suci, yakni ajaran dari Al-Quran tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Seluruh ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun ajaran di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Contohnya apa, Bu? Al-Quran mengajarkan puasa. Kapan waktu puasa? Mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, ya, itu waktu puasa, dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Ada kitab bukan agama Islam dan tentunya bukan Al-Quran, kitab tersebut mengajarkan puasa nyambung, puasanya 24 jam sehari semalam. Itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam yang namanya puasa tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Ya, kalau ada sebuah kitab ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, maka salah satu ciri kesucian kitab tersebut sudah terpenuhi. Contoh yang lain, misalnya di dalam agama Islam laki-laki suka dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki, maka ada jalan syariat di dalam Al-Quran yang diajarkan, yakni pintu nikah. Apabila yang perempuan senang dengan laki-laki, yang laki-laki cinta dengan perempuan, maka jalan yang harus dia tempuh adalah nikah. Ya, kalau ada kitab suci yang melarang
umatnya untuk nikah, maka kesucian kitab tersebut perlu dipertanyakan. Ya, jadi yang namanya nikah itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian apa yang kedua? Yang pertama tadi isi ajaran Al-Qur'an sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan yang kedua bahwa isi Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak pernah bertentangan. Ya, tidak pernah bertentangan. Kalau dalam satu ayat Al-Qur'an mengatakan Allah itu Esa, pasti di ayat yang lain mengatakan Allah itu Esa. Kalau dalam satu ayat Allah mewajibkan sholat, pasti di ayat yang lain Allah wajibkan sholat. Kalau dalam satu ayat Allah mengharamkan riba, pasti di ayat yang lain Allah mengharamkan riba. Tidak pernah bertentangan. Tidak pernah dalam satu ayat Allah mengharamkan alkohol, kemudian di ayat yang lain Allah menghalalkan alkohol. Itu tidak pernah. Karena kesucian Al-Quran terbukti isi tidak pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri sebuah kitab disebut suci, yakni isi dan redaksi Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia. Bahkan mohon maaf, Nabi Muhammad SAW saja tidak ada ikut campur tangan dalam pembuatan Al-Quran. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan tiga sebab tersebut yang kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci, dan kita harus yakin, ya, tidak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya, kalau kitab-kitab yang lain mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kehidupan kita, bahwa ada beberapa kitab agama yang lain itu isinya bahkan redaksinya dari manusia, bukan dari Tuhan. Ya, rata-rata semua kitab selain Al-Quran yang menulis itu adalah manusia. Ya, contohnya mohon maaf Injil. Ya, itu banyak isi daripada Injil tersebut, apalagi Injil yang dibaca sekarang itu tulisan dari Paulus, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan dari Tuhan mereka. Ini membuktikan bahwa yang namanya Injil tersebut itu bukan kitab suci, karena isi dan redaksinya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran, satu titik pun tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatan Al-Quran. Makanya ketika awal-awal ayat Al-Quran turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang untuk orang-orang kafir yang ketika itu mereka meyakini dan menyebutkan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, bahwa Al-Quran adalah syair Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apabila kalian wahai orang-orang kafir ragu, tidak percaya, tidak yakin atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yakni Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, maka kalian buat satu surat saja semisal Al-Quran. Coba kalian buat satu surat saja semisal Al-Quran kalau kalian ragu. Kalau kalian tidak bisa, kata Allah, wada'u syuhada'akum min dunillah, maka panggil teman-teman kalian selain Allah. Entah itu syaitan, entah itu orang pintar, ahli syair, silahkan kalian kerjasama untuk membuat semisal Al-Quran. In kuntum shadiqin, apabila yang kalian ucapkan tersebut benar adanya. Jadi semenjak Al-Quran diturunkan, Bu, sampai sekarang tidak ada seorang pun manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Mungkin gak ada yang nyoba. Sudah banyak yang nyoba. Contohnya yang pernah nyoba membuat semisal Al-Quran, namanya Musailamah bin Habib. Kalau nama kerennya Musailamah Al-Kadzab. Ya, pernah dengar nama ini, Bu, ya? Kenal nggak, Bu? Di mana kenalannya? Tahulah ya, tapi kalau kenal nggak, tapi tahu. Dia pernah membuat surat namanya Al-Fil. Bunyinya begini, Bu. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Keren nggak, Bu? Baitnya sudah keren ya, sudah hampir mirip-mirip lah dengan Al-Quran. Coba kita perhatikan arti isinya bagaimana. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah?
lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang, walahu zail, dan dia punya ekor. Menurut hemat saya, tidak usah diturunkan Quran pun orang tahu kalau itu gajah. Ya enggak, Bu? Jadi walaupun bait-baitnya sudah seperti Al-Quran, ketika diterjemahkan, dipahami artinya, ternyata jauh panggang daripada api. Ini membuktikan apa? Membuktikan sepintar apapun manusia, mereka tidak bisa membuat semisal Al-Quran, karena Al-Quran tersebut adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Isi dan redaksinya langsung dari Allah. Tidak ada campur tangan sedikit pun manusia dalam pembuatan Al-Quran. Makanya salah satu fadilah ataupun keutamaan kenapa Rasulullah diutus tidak bisa membaca, supaya ketika Rasulullah membaca Al-Quran, orang-orang kafir pada saat itu tidak mengira bahwa itu buatan Muhammad. Karena Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa nulis. Ya, mereka yakin seutuhnya bahwa apa yang diucapkan Muhammad adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 3 tanda ini, Bu, ya, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, kalau kitab-kitab yang lain ada 3 ciri ini, maka silahkan mereka menganggap kitab mereka suci. Ya, kalau ajaran kitab mereka sesuai dengan fitrah manusia, silahkan. Kalau Al-Quran, kalau kitab mereka isinya tidak pernah bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, silahkan mengklaim kalau itu kitab suci. Kalau kitab mereka itu buatan Allah, isi dan redaksinya, maka silahkan klaim bahwa itu adalah kitab suci. Tapi kalau 3-tiganya tidak ada, ataupun salah satunya tidak ada, maka jangan anggap kitab kalian adalah kitab suci, karena sesungguhnya itu tidak kesucian yang sesungguhnya. Ya, yang kesucian yang sesungguhnya apabila memiliki 3 kriteria ini tadi. Ya, sesuai dengan fitrah manusia, isinya tidak pernah bertentangan, kemudian isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran punya 3-tiganya. Ya, banyak tadi kita ceritakan ataupun dalil-dalil kita bacakan dan lain sebagainya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Ya, kemudian apa fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia? Ya, yang pertama, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuknya bukan hanya umat Islam, Bu. Petunjuk Al-Quran tersebut bagi manusia. Hudal linnas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya banyak orang-orang kafir yang sukses ketika ditanya, kenapa kok kamu bisa jadi sukses? Dia mengatakan apa? Saya membaca ayat sekian dalam Al-Quran, kemudian saya praktekkan. Ya, jadi banyak orang-orang kafir yang ketika mereka membaca Al-Quran dan mereka praktekkan, benar, mereka bisa sukses, mereka bisa hidup sehat, karena Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian yang selanjutnya fungsi Al-Quran, ajaran pokok umat Islam. Ya, umat Islam ajaran pokoknya adalah Al-Quran. Tidak boleh ketika dia mengucapkan syahadat masuk agama Islam, dia mencari petunjuk atau ajaran pokok selain daripada Al-Quran. Ya, ajaran pokok umat Islam adalah Al-Quran. Itu fungsi Al-Quran yang kedua, ajaran pokok umat Islam. Hendak menjadi apa yang ingin mereka kerjakan, ya, apa yang ingin mereka perbuat, seluruhnya diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kita lihat bagaimana kuatnya Umar bin Khattab, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab ketika kafir. Tetapi ketika dia membaca surat Toha saja, dia langsung masuk Islam. Ya, mudah sekali Umar bin Khattab masuk Islam. Hanya membaca surat Toha, mendengarkan adiknya membaca surat Toha, kemudian dia baca, dia masuk Islam. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan membacanya saja banyak orang masuk Islam. Ya, ada lagi misalnya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ketika kisah-kisah orang-orang tidak percaya dengan kisah tersebut, mungkin di luar logika manusia, tetapi Al-Quran menceritakan hal tersebut. Makanya banyak orang percaya bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Contohnya Isra dan Mi'raj. Ya, banyak orang nggak percaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian nembus ke langit ke-7 hanya dengan waktu tidak sampai 1 malam. Tetapi itu diceritakan dalam Al-Quran, banyak orang yang percaya. Itu yang ketiga tadi, mukjizat Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari Al-Quran tersebut adalah peringatan dan pengajaran bagi manusia. Ya, jadi dalam Al-Quran banyak peringatan-peringatan
menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang penyakit, menceritakan tentang obat, menceritakan tentang umat-umat terdahulu, itu supaya menjadi peringatan dan pengajaran bagi manusia yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai pengajaran. Ya, salah satu yang menjadi pengajaran yang ingin kita bahas pada siang hari ini, yakni surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Ya. Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang ingin berpikir, ketika dia membaca Al-Quran, maka bisa menambah wawasan dia dan bisa menjadi peringatan bagi dia bagaimana kehidupan dia kelak setelah kematian dan lain sebagainya. Ya, karena Al-Quran juga bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kematian, bercerita tentang hisab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari satu ayat ini, beberapa menit ke depan, ya bisa menambah wawasan kita dan tentunya bisa memperingatkan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bawa Al-Qur'an silakan, kalau mau dibuka, ya silakan dibuka. Surat Ali Imran, surat yang keberapa, Bu? Surat yang ketiga, ayat berapa tadi, Bu? 185. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan Arabnya dulu, nanti silakan ada satu orang yang bacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan Bu yang mau membacakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, terima kasih. Jadi di dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran atau yang bisa kita renungi itu ada 4, Bu. Ya, ada 4 ajaran pokok penting di dalam ayat ini. Yang pertama, pada kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa lari daripada kematian tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka kematian tersebut yang akan datang kepada kalian. Walaupun kita lari dari kematian tersebut, maka apabila ajal telah tiba, kematian tersebut yang akan dengan sendirinya datang kepada kita. Jadi tidak ada seorang pun di antara manusia ataupun seluruh makhluk yang bernyawa yang bisa lari dari kematian, karena hakikatnya kematian tersebutlah yang akan datang kepadanya. Ya, kemudian kematian tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita menghindar dari kematian. Kita bersembunyi di balik tembok yang kokoh, kita bersembunyi di bawah lautan yang paling dalam, kita bersembunyi di atas langit yang paling tinggi sekalipun, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lari atau bersembunyi dari kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat yang ke-78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kata Allah, maka kematian tersebut akan datang kepadamu. Ya, walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Ya, dimanapun kita berada, kata Allah, "Ainama takunu yudrikumul maut," maka mautnya akan datang kepada kalian. Walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ya, walaupun kita berada di benteng yang sangat kokoh, di gedung yang sangat besar, yang sangat kuat, walaupun kita berada di bawah lautan yang sangat dalam,
maka kematian tersebut yang akan datang kepada kita. Jadi tidak ada yang bisa lari dan menghindari yang namanya kematian tersebut. Dalam ayat yang lain, bagaimana hakikat kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada orang sebelummu yang dihidupkan oleh Allah kekal. Jadi tidak ada manusia yang kekal sebelumnya. Seluruhnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kekal? Kira-kira apa yang kekal, Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rahman ayat yang 26 dan ayat yang ke-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman, ya. Kullu man 'alaiha fan, sesungguhnya semua yang ada di bumi pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka yang akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi jangankan kita, Bu, jangankan tumbuhan, jangankan hewan, malaikat sekalipun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal. Jadi jangan menganggap hidup ini kekal. Ya, kemudian bermegah-megah dalam hidup. Ya, seluruhnya akan dimatikan dan tidak ada yang kekal di kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan malaikat maut meninggalnya, Bu? Ya, bagaimana malaikat Israfil peniup sangkakala meninggal? Ya, itu seluruh malaikat, bahkan malaikat yang mengangkat arsy, yang menjunjung arsy, itu juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nafas maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat maut sekalipun, ya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekal. Kemudian dari ayat-ayat di atas tadi, Imam Ibnu Katsir beliau berkomentar bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti merasakan kematian. Tidak ada seorang yang bisa selamat dari kematian tersebut, baik ia berusaha lari darinya ataukah tidak, karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Ini komentar Ibnu Katsir ketika beliau membaca tentang ayat-ayat tentang kematian di atas yang kita bacakan tadi. Ya, jadi yang namanya kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, seluruh makhluk yang bernyawa, yang bernafas akan dimatikan dan akan ada ajalnya masing-masing. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, ya, khalifah yang kelima pada zaman tabi'in, beliau pernah berkata, aku tidaklah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Ini komentar atau perkataan Umar bin Abdul Aziz. Namun sangat disayangkan, kata beliau, sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Ya, dalam tafsir Qurtubi perkataan tersebut. Jadi beliau tidak ada yang merasa beliau yakini kecuali yakin dengan adanya kematian tersebut. Namun disayangkan, kata beliau, masih banyak di antara manusia yang tidak mau ataupun belum mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Jadi ini yang disayangkan. Makanya kata Rasulullah, jadilah seorang muslim yang cerdas. Ya, jadilah seorang muslim yang cerdas. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling baik? Ya, siapakah mukmin yang paling baik? Beliau mengatakan bahwa mukmin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Itu mukmin yang paling baik. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa mukmin yang paling cerdas? Ya. Kemudian beliau memberikan jawaban, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan yang banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang pertama dari ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum kematian tersebut datang, sebelum ajal kita tiba, maka jadilah muslim yang cerdas,
yakni yang banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan ada beberapa bekal yang paling baik yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Pernah kita sampaikan yakni takwa. Jadi takwa adalah bekal yang paling baik. Kemudian amal ibadah kita, ya. Amal ibadah kita adalah bekal yang paling baik. Sebanyak apapun harta sekarang yang kita punya, sebanyak apapun anak sekarang yang kita miliki, kalau mereka tidak bermanfaat menjadi amal soleh bagi kita, maka itu bukan bekal yang paling baik. Ya. Walaupun anak kita cuma satu, walaupun harta kita sedikit, tetapi harta yang kita miliki tersebut menjadi amal soleh bagi kita, maka itulah bekal yang paling baik. Ya, itulah amal yang paling baik. Walaupun sedikit, tapi menjadi amal soleh daripada banyak, tetapi tidak ada manfaat bagi sama sekali bagi kita. Ya, jadi amal yang soleh yang harus kita persiapkan seluruh amal kebaikan kita, baik melalui harta, baik melalui jabatan, melalui ilmu, melalui anak dan lain sebagainya. Selagi hal-hal tersebut menjadi amal soleh bagi kita, maka itu adalah salah satu bekal yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum terlambat, ya sebelum ajal tersebut datang kepada kita, ya, maka persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Itu pelajaran yang pertama, penggalan ayat yang pertama, yakni kullu nafsin za'iqatul maut. Kemudian pelajaran yang kedua pada kalimat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah balasan yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang sempurna kelak setelah kiamat. Kalau sekarang mungkin kita ngadu ke hakim, mungkin bagi hakim ketika dia memutuskan perkara tersebut ada di antara kita yang adil, sebagian terzolimi dan lain sebagainya. Tetapi kelak di hadapan Allah, ketika Allah memutuskan seluruhnya, maka tidak ada yang terzolimi sedikit pun. Seluruhnya adil. Ya. Ketika yang namanya hisab telah datang, seluruh manusia akan dihisab oleh Allah, maka ketika itulah keadilan Allah akan terjadi. Kalau selama ini perbuatan dia baik, maka balasan bagi dia akan baik pula di sisi Allah. Tetapi apabila perbuatan dia buruk, maka buruk pula lah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah baru sempurna hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah seadil-adilnya pada saat itu hakim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terzalimi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya. Adanya hisab. Ya, tentunya hisab tersebutlah yang menjadi pengadil bagi kita antara kita dengan perbuatan kita dulu yang pernah kita kerjakan di dunia. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hisab. Salah satunya dari surat Al-Haqqah ayat yang ke-9. Yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Seluruhnya akan ditampakkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan tersebut baik, maka balasan baik pula. Tetapi apabila perbuatan tersebut buruk, maka buruk pula lah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun, ya, baik kalau dia baik, baik balasan, kalau dia buruk, buruk pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hisab tersebut. Jadi ketika kita sudah dihisab oleh Allah, ketika amalan kita ditimbang oleh Allah, tidak ada yang bisa menyanggah. Ya, kata Allah, kamu pada hari ini, menit ini, bahkan detik ini, kamu mengerjakan sebuah perbuatan ini. Ya, apakah benar? Tidak ada di antara kita yang mengatakan tidak benar ya Allah. Kemudian kita memberikan alasan yang lain. Tidak bisa, karena seluruh menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Apa yang akan menjadi saksi? Bumi yang kita pijak. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, apabila kita melakukan sebuah amalan baik ataupun buruk, maka bumi tersebut akan berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bumi tersebut hafal betul tanggalnya, tempatnya, di mana
menitnya, bahkan detiknya bumi tersebut hafal, kelak dia akan menceritakan semua perbuatan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyanggah, ya. Dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat. Ya. Ketika bumi menceritakan apa yang diperbuat oleh manusia ketika berada di atasnya. Jadi, yang menjadi saksi yang pertama kelak di hadapan Allah adalah bumi yang kita pijak. Kemudian saksi yang kedua adalah malaikat pencatat amal. Ya, kita yakin bahwa yang ketika kita berada di manapun, kita pergi ke tempat manapun, maka di situ ada malaikat pencatat. Dan mereka kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyanggah. Kamu pernah melakukan ini, kata Allah. Tidak pernah. Kemudian malaikat mengeluarkan catatan-catatannya. Ya, tidak ada yang bisa bersembunyi kelak membantah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat pada saat itu menjadi pencatat, ya. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9, ke-10 dan ayat yang 11, ya. Kemudian saksi yang ketiga, ketika Allah telah mengeluarkan buku catatan kepada kita, tidak ada yang bisa menyanggah, karena saksi pada saat itu adalah seluruh anggota tubuh kita. Ya, tangan kita mencuri, kemudian kita mengatakan tidak, maka tangan akan berbicara. Ya, mulut kita akan ditutup, tidak bisa menyanggah, kemudian akan berbicaralah semua anggota badan kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ya, ayat yang ke-65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu, kata Allah, mulut mereka akan dikunci, tidak akan bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian tangan dan kaki mereka akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaki melangkah kepada yang haram, kaki tersebut kelak akan berbicara di hadapan Allah. Tidak bisa mulut kita menyanggah keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena tangan dan kaki kita serta anggota tubuh kita yang lain akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik saksi. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dimanapun daun jatuh, sekecil apapun daun tersebut, maka Allah tahu kapan daun tersebut jatuh. Ya, hati yang terbetik di dalam hati kita, walaupun belum kita ucapkan, Allah tahu. Sampai sebegitu detail Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Jadi pada saat itu, ketika amal catatan kita dikeluarkan oleh Allah, kemudian kita ingin menyanggah, tidak bisa. Allah Maha tahu segala-galanya. Innallaha alimun bidzatis sudur, innallaha khabirum bima ta'malun, dan lain sebagainya. Ayat-ayat mengatakan bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengawasi gerak-gerik kita, kehidupan kita 24 jam. Allah tidak maha tidur, Allah tidak mengantuk, dan lain sebagainya. Ya, jadi seluruh perbuatan yang kita kerjakan, tangan kita bergerak, mata kita berkedip, nafas kita, seluruhnya, darah kita mengalir pun Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan-keadaan tersebut. Jadi saksi yang keempat ini saksi yang luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha memperhatikan, Maha mengawasi, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itulah seluruh amalan kita, perbuatan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Jadi saat sekarang kita bisa persiapkan, ya, kelak kita ingin keadilan seperti apa? Kalau kita ingin keadilan surga, maka perbuatlah amalan-amalan ahli surga. Tapi apabila dari sekarang kita melakukan amalan-amalan ahli neraka, kelak ketika diputuskan masuk neraka, kita sudah tidak bisa bertaubat dan meminta ampun lagi kepada Allah, karena hal tersebut sudah terlambat adanya. Ya, jadi dari sekarang kita persiapkan bersama-sama, kelak kita ingin menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Semua jawaban ada pada diri kita masing-masing. Ya, bisa kita persiapkan dari sekarang. Begitu juga dengan nasib anak-anak kita, nasib anak cucu kita, bisa kita atur dari sekarang. Ya, itu pengajaran yang kedua daripada ayat ini, bahwa kelak pada hari kiamat setelah kematian kita, semuanya akan adil dan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa saja kira-kira yang akan ditanyakan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di pada mahsyar ataupun di yaumul hisab?
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama ibnu Adam, ya, yaumal qiyamah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki manusia kelak di padang mahsyar kecuali ditanya 4 perkara terlebih dahulu. Kalau 4 perkara ini bisa dia jawab, selesai perkaranya dengan 4 perkara ini, maka barulah dia boleh beranjak dari tempat berdiri dia pada saat itu. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Dari umur yang Allah berikan kepada dia, untuk apa umur tersebut? Kira-kira yang paling muda di sini umur berapa? Saya jangan-jangan. Ya. Mungkin ada yang 20 tahun di belakang, ya. Ataupun yang paling tua di antara kita 50 tahun misalnya. Selama 50 tahun tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, untuk apa kau gunakan umur itu? Ya. Untuk apa umur tersebut? Apakah ada di antara umurmu kau gunakan untuk amal ibadah? Apakah ada di antara umurmu kau gunakan untuk menegakkan agama Allah? Atau umurmu 50 tahun kau gunakan hanya sia-sia belaka, tidak ada manfaat bagi kehidupan akhiratmu? Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, seluruhnya akan kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar, ya. Jadi ketika umur kita 50 tahun, dari hari 1 sampai hari ke 50 tahun sudah bisa kita jawab, maka akan ada pertanyaan yang kedua. Ya, menjawab itu saja sudah lama, Bu, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, lamanya orang dihisab itu 500.000 tahun. Lamanya hisab itu 500.000 tahun. Karena umurnya dari hari ke hari, dari menit ke menit akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara mereka yang ketika itu mendapatkan catatan 70 catatan. Satu catatan, lembar catatan itu sejauh mata memandang luasnya. Ya. Jadi satu orang dapat 70 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Wajar saja 500.000 tahun, ya. Karena setiap detik hidup kita kelak akan ditanya oleh Allah dan akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ila. Ketika dia mendapatkan ilmu, untuk apa ilmunya dia gunakan? Ya, ketika dia diberikan ilmu oleh Allah, untuk apa ilmunya digunakan bagi dia? Ya. Jadi yang punya ilmu, ya, ulama-ulama ataupun para ilmuwan yang mereka punya ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Otak yang cerdas, kemudian dia menuntut ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Apakah ilmunya tersebut digunakan untuk membolak-balikkan fatwa? Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari harta yang dia miliki sebesar jarum pentul saja, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jarum pentul kau beli dari duit yang mana, kemudian kau gunakan untuk apa? Sendok yang ada di rumahmu kau beli dari duit yang mana, kemudian kau gunakan untuk apa? Mobil yang ada di rumahmu kau beli dari duit yang mana? Apakah dari riba? Apakah dari haram? Apakah dari menipu orang? Kemudian kau gunakan untuk apa? Apakah kau gunakan hanya untuk poya-poya, acara keluarga, tidak ada acara dakwah di dalamnya? Seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tas jangan banyak-banyak, Bu. Kadang ada ibu-ibu punya tas 30. Pengennya setiap hari ganti tas. Padahal isinya sama-sama aja kan? Paling handphone, tisu, ya kan? Make up, ya isinya itu-itu aja, tapi harus 30 model. Setiap hari harus ganti modelnya. Ya, ini semua tas ibu yang 30 tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dari duit yang mana kau beli tas tersebut. Punya sepatu banyak juga begitu. Sepatumu yang ini kau beli dari duit yang mana? Kemudian kau langkahkan kemana perjalananmu dengan sepatu ini? Seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seluruhnya harta kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dari mana kita dapatkan, kemudian untuk apa kita gunakan harta tersebut. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah. Dari jisimnya, anggota tubuh dia yang diberikan oleh Allah, untuk apa capek-capeknya digunakan? Ya, capek-capek anggota tubuhnya digunakan untuk apa?
Apakah dia capek untuk menuntut ilmu? Ya, kelak dia akan mendapatkan pahala ilmu tersebut. Apakah dia gunakan hanya untuk shopping, jalan-jalan, reunian, ya, kumpul bareng-bareng teman setiap hari? Itu seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita simpan. Tubuh untuk hari ini kamu nggak usah kemana-mana, supaya kelak ada pertanggungjawaban bahwa hari ini kamu nggak berguna sama sekali. Nggak bisa begitu, ya. Gunakan tubuh kita tersebut untuk 24 jam untuk beribadah kepada Allah. Tubuh saya gunakan sehari-hari untuk berzikir kepada Allah. Tubuh saya sehari-hari saya gunakan untuk melayani suami saya. Tubuh saya sehari-hari saya gunakan untuk berjihad ataupun berdakwah di jalan Allah. Tubuh saya sehari-hari saya gunakan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya gunakan untuk sholat, saya gunakan untuk puasa dan lain sebagainya. Maka kelak kita enteng untuk menjawab bahwa tubuh yang Allah berikan kepada kita gunakan bermanfaat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau digunakan untuk sia-sia, itu berat kelak untuk menjawab pertanyaan Allah, jisimmu, tubuhmu kau gunakan untuk apa? Ya. Dalam hadis yang lain ada pertanyaan yang keempat. Jisim tadi diganti dengan wa'an sababihi, dari masa mudanya kemudian digunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang kelima. Masa muda kau habiskan untuk apa? Ya. Apakah masa mudanya hanya digunakan untuk sekolah umum, kemudian ngerokok, pacaran dan sebagainya? Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira-kira udah siap nggak Bu menjawab 4 ini? Belum ya? Yang mana yang berat Bu? Berat semua ya. Nah, jadi jangan mati dulu lah Bu. Ya, persiapkan dulu jawaban dari sekarang. Udah ada bocoran Bu? Alhamdulillah udah ada bocoran. Ya, kan jarang ujian ada bocoran kan? Ini udah ada bocoran bahwa kelak kamu akan ditanya tentang 4 ini. Disebutkan oleh Allah, ya, disebutkan oleh Allah pertanyaan tersebut supaya kelak sudah kita persiapkan jawabannya. Ya, jangan sampai kita dihisab dengan sangat lama. Karena ada orang-orang yang hisabnya cepat. Orang-orang miskin yang hartanya sedikit, yang amalnya banyak, itu hisabnya sedikit. Mobil dia nggak punya, ya kan? Motor dia nggak punya, televisi di rumah nggak punya. Televisi itu juga diminta pertanggungjawaban Bu. Ya, setiap hari kau dengar berita, manfaatnya apa? Ya, setiap hari kau dengar dangdut di TV-mu, itu juga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun mungkin belinya dari jalan halal, ya ini nabung ya Allah, ya nabung dengan gaji yang halal, kemudian saya belikan televisi, tapi manfaatnya kau gunakan untuk apa? Itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Jadi depan belakang kena. Ya. Harta ini yang hisapnya paling berat karena depan belakangnya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita punya ilmu Bu, pertanyaan Allah cuma satu, kau habiskan, kau gunakan untuk apa? Kalau kita punya umur, jawaban Allah juga satu, umurmu kau habiskan untuk apa? Tapi ketika kita punya harta, pertanyaan Allah 2, kau dapat dari mana, kau habiskan untuk apa? Ya kan? Jadi cincin yang ada di tangan ibu, ingat nggak ibu beli dari mana? Kalau kira-kira masih remang-remang, ya baik diinfakkan dari sekarang. Ya, paling enggak kita enggak tahu dari mana, tapi kita tahu kita gunakan untuk apa. Daripada sekarang kita pakai, ya setiap hari disabun terus, ya dipoles-poles terus, tiba-tiba mati. Ya kan? Kita dapatkan enggak tahu dari mana, kita belanjakan enggak tahu untuk apa, karena belum bermanfaat sudah meninggal dunia. Ya kan? Jadi harta-harta yang kira-kira berat pertanggungjawabannya dari sekarang infakkan Bu. Ya, infakkan. Ya, gunakan untuk apalah, ya untuk kepentingan dakwah dan lain sebagainya, supaya paling tidak pertanyaan yang kedua kita bisa tahu kau gunakan untuk apa, ya kan? Kalaupun kita nggak tahu belanja dari mana, paling enggak pertanyaan kedua kita tahu kita gunakan untuk apa, karena depan belakang harta tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi kalau kira-kira belum siap untuk menjawab, jangan mati dulu, ya, atau paling tidak kalau jangan mati dulu, sebelum masih ada waktu, ya gunakan, infakkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada nanti HP yang kita sayang-sayang mati nanti malam, kemudian besok anak kita gunakan untuk pacaran, ya kita dapat dosa juga. Walaupun HP-nya tinggal, kita dapat dosa. HP-mu kau gunakan untuk apa? Ya kan? Belum sempat mensedekahkan, belum sempat kita gunakan baik-baik, ternyata dipakai yang tidak baik oleh anak kita. Ya, seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran yang kedua,
kutipan ayat yang kedua, yakni wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, yakni faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ya. Apa arti faza, Bu? Apa arti faza? Beruntung. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Ya kan? Kata-kata faza dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-70. Ya. Iya kan? Surat Al-Ahzab ayat ke-70. Itu 70 atau 71 lah. 71 kalau nggak salah, Bu. Itu kata-kata faza juga ada di dalam ayat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ya, barang siapa yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Ya, makanya anak saya kasih nama Faza Fauzan Azima. Ya, supaya dia bisa mendapatkan surga, yang surga tersebut adalah keberuntungan yang sangat besar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi orang yang paling beruntung dan orang yang paling sukses hidupnya di dunia, barang siapa kelak setelah kematian dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini pelajaran yang ketiga dari ayat ini. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang kelak setelah kematiannya, setelah hisab selesai, dia dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang untuk itu hidup kita untuk mencari kesuksesan. Tapi jangan sukses pandangan dunia. Kalau sukses pandangan dunia, maka salahlah hidup kita. Karena sukses menurut manusia itu jawabannya masing-masing berbeda-beda. Ya. Pernah kita sampaikan bahwa sukses menurut anak SMA itu beda, menurut anak SMP beda, menurut ibu-ibu punya anak beda, menurut bapak-bapak itu beda. Karena sukses itu hanya menurut manusia di dunia. Sedangkan sukses menurut Allah cuma satu. Ya, satu sukses menurut Allah. Dan kita hambanya harus mencapai kesuksesan tersebut. Apa itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa kelak setelah dia meninggal, setelah dia di alam kubur, setelah dibangkitkan ke padang mahsyar, setelah dia dihisab, dia tidak masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Apapun profesi hidupnya, setinggi apapun sekolahnya, ya, sejelek apapun orangnya misalnya, ya, sehitam apapun warna kulitnya, apapun profesi hari-harinya, ya, apapun tinggi pangkatnya di hadapan masyarakat, maka orang yang paling sukses adalah ketika dia meninggal dunia kelak, dia tidak masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sukses akhirat, sukses menurut Allah itu tidak pandang tingkat pendidikannya, Bu. Tidak pandang tinggi jabatan dia, tidak pandang berapa penghasilan dia sehari, tidak pandang seganteng apa dia, tidak pandang sehitam apa dia, ya, tidak pandang itu seluruhnya kesuksesan menurut Allah. Seluruhnya kita bisa punya modal itu masing-masing. Kita diberikan modal itu karena kesuksesan menurut Allah hanya kelak setelah kita dihisab, kita dimasukkan ke dalam surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Beda dengan sukses di dunia. Kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus belajar sampai tingkat ini. Kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus punya teman ini dan itu. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus punya pekerjaan ini dan itu. Itu menurut manusia. Sedangkan sukses menurut Allah, seluruh manusia bisa punya modal untuk ke sana. Ya, hanya apa modalnya? Untuk taat kepada Allah, lakukan amal ibadah, ya, seluruh amal perbuatan dia hanya untuk Allah, ya, nanti kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, keberuntungan yang hakiki. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari ayat tersebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum hisab tersebut, sebelum kita dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum kita dihisab,
kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya supaya bekal kita tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ketika sujud salat banyak-banyak berdoa. Ya, Allahumma adkhilnil jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Ya, kalau dihisab nanti juga ribet. Ya, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Makanya banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang ketiga dari ayat ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat, potongan ayat yang terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang menipu. Ya, dari dunia ini hakikatnya adalah kesenangan yang menipu. Dalam surat Al-Hadid juga sama persis. Ya, ayat yang ke-20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ya, kayak mainan saja. Ya, kayak mainan, kayak senda gurau dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 tadi. Surat Al-Hadid surat yang 57 ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ya, hanya permainan dan senda gurau saja. Hanya bermegah-megahan, hanya menjadi perhiasan saja. Itulah hakikat dunia. Ya. Kemudian dunia tersebut juga tidak baik di hadapan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah, wa 'alimun aw muta'alimun." Jadi dunia itu terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya, dunia ini seluruhnya dilaknat oleh Allah kecuali yang pertama orang yang banyak mengingat Allah. Yang kedua orang yang berilmu. Yang ketiga orang yang pelajari ilmu. Hanya tiga ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hakikatnya dunia itu dilaknat oleh Allah. Seluruh isinya dilaknat kecuali tiga tadi itu. Yang pertama zikir kepada Allah. Yang kedua orang yang berilmu. Ya, yang ketiga orang yang pelajari ilmu tersebut. Ya. Jadi jadilah paling tidak kita salah satu di antara yang tiga supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian pada pertemuan yang lalu saya juga menyampaikan bagaimana hakikat dunia tersebut. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing kecil cacat. Ya. Ini datang semua kan pertemuan yang lalu, Bu? Ada yang enggak ya? Ya. Nonton di YouTube aja. Temanya, judulnya kenapa doa tidak diijabah? Ya, tengah-tengah videonya. Pembahasan ketika Abu Ishaq Ibrahim bin Adham menyebutkan ada 10 penyebab hati manusia dimatikan oleh Allah. Dan dengan hati tersebut dimatikan oleh Allah, maka doa tidak akan diijabah, bahkan tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama kita menyebutkan bagaimana hakikat dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis riwayat Muslim, dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing kecil cacat. Yang kedua hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, kata Rasulullah, dunia itu harganya tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Ya, kemudian yang ketiga hadis riwayat Muslim bahwa dunia itu bagi seorang muslim itu ibarat penjara. Tidak boleh bebas. Ya, semuanya ada aturan. Kemudian yang keempat hadis riwayat Muslim juga bahwa dunia itu ibarat satu tetes di antara samudra yang luas. Ya, satu tetes yang kita dapatkan itulah dunia. Sedangkan samudra yang luas tersebut itu adalah akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu tadi hakikat dunia,
hanya senda gurau, permainan seperti bangkai, tidak ada harganya, ya, dilaknat oleh Allah dan lain sebagainya. Apa yang paling baik adalah akhirat, ya, akhirat yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khair." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu yang paling baik. Ya, jadi yang paling baik adalah akhirat. Dalam surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, "Wa ma hadzil hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa innad darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Ya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang seperti ini, bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Ya, ini membuktikan apa? Menandakan apa? Menandakan bahwa dunia tersebut senda gurau, jangan kalian betah di dalamnya, ya, jangan terlalu kalian sayang karena akan kalian tinggalkan, dan akhiratlah yang paling baik. Jadi dunia ini seperti bendara aja, Bu. Bendara seperti airport, ya, seperti terminal. Berapa lama Ibu kira-kira di terminal, Bu? Bikin rumah nggak di terminal? Enggak, ya? Enggak. Untuk apa lama-lama di terminal? Begitu juga di dunia, hanya fasilitas untuk menyambung hidup ke akhirat. Begitulah dunia itu sesungguhnya, ya. Gak boleh kita lama-lama di dunia, gak boleh kita sayang-sayang di dunia, gak boleh betah-betah di dunia, karena kelak dengan terpaksa kita akan meninggalkan dunia tersebut, ya. Jadi sekali lagi, dunia hanyalah senda gurau, tipuan, permainan, ya, sesuatu yang dilaknat oleh Allah, sesuatu yang tidak ada harganya di hadapan Allah, maka jangan kita sayang-sayang, ya. Yang harus kita persiapan adalah akhirat kita. Karena rumus hidup itu begitu. Akhirat nomor 1, dunia nomor 2, sampinganlah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat kalian terlebih dahulu, tapi jangan lupa ada bagian kalian di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan akhirat kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin mencari pekerjaan, carilah pekerjaan yang ada nilai akhiratnya. Jangan semata-mata dunia. Kalaupun dunia ada, akhirat ada, maka akhirat harus jauh lebih besar daripada dunia tersebut. Misalnya punya pekerjaan, gajinya 10 juta. Boleh sholat boleh sama bosnya, tetapi nggak boleh sholat berjamaah. Sholatnya harus ditunda, nggak boleh tepat waktu. Kira-kira pekerjaan ini ada nilai akhiratnya nggak? Mungkin ada, tapi kecil. Pekerjaan yang seperti ini tidak harus dan tidak boleh kita dahulukan. Ya. Seperti apa yang harus kita dahulukan? Misalnya pekerjaan sholat 5 waktu boleh berjamaah tepat waktu, tapi gajinya kecil. Bagus nggak pekerjaannya? Kalau menurut dunia mungkin kecil, tetapi akhirat di situ bagus. Maka pekerjaan seperti ini harus kita dahulukan daripada pekerjaan yang seperti tadi. Kalau kita ingin dan cinta betul-betul dengan kehidupan akhirat kita. Kadang banyak orang yang tertipu, banyak orang yang menggadaikan apa? Menggadaikan akhirat hanya untuk kehidupan dunia. Banyak, Bu, banyak orang yang menukar kehidupan akhirat hanya untuk menikmati kehidupan dunia. Contohnya ada ibu-ibu ke pasar. Dia bawa kambing. Kemudian ditanya, "Bu, kambingnya untuk apa?" "Kambing ini saya jual untuk beli obat anak saya sakit." Bagus nggak, Bu? Ada ibu-ibu yang kedua, dia datang bawa anak, ditanya, "Bu, bawa anak kemana?" "Anak saya mau saya jual, kambing saya sakit mau beli obat." Stres nggak? Tapi ada orang yang seperti itu, akhiratnya dia gadaikan hanya untuk menikmati kehidupan dunia. Ada, Bu. Ya. Bahkan tidak sedikit orang-orang seperti itu. Mereka punya titel profesor, ya kan? Kemudian dekat-dekat dengan penguasa, apapun yang penguasa kehendaki, walaupun menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Orang-orang yang seperti ini, mereka menukar kehidupan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia. Ya, padahal dunia seperti apa? Ya, nilainya tidak ada di mata Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi ada orang-orang seperti itu yang mereka rela menggadaikan kehidupan akhirat hanya untuk menikmati kehidupan dunia yang sesaat, yang permainan, senda gurau dan lain sebagainya. Ya, jadi kasihan sekali orang-orang yang seperti ini. Ya, kasihan sekali orang-orang yang menggadaikan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi terutama ibu-ibu yang punya anak, ya, perhatikan kehidupan anak kita. Jangan dahulukan pekerjaan-pekerjaan, dunia-dunia, gaji besar, ya kan? Kemudian sholatnya tidak pernah kita perhatikan, ya kan? Pertemanan mereka tidak pernah kita perhatikan, ya. Saum mereka tidak pernah kita ajarkan, pendidikan agama tidak pernah kita ajarkan, ya. Sekolahnya favorit ke luar negeri, ya kan? Kemudian ilmu agamanya nggak ada sama sekali. Orang-orang seperti ini, ya mungkin bagi ibunya baik-baik saja, tapi di mata Allah orang-orang seperti ini mereka dilaknat karena mereka tidak mengingat Allah, tidak orang yang berilmu agama dan tidak mempelajari ilmu agama. Ya, mereka tidak ada manfaat dan tidak ada guna bahkan nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita menggadaikan hidup akhirat kita hanya untuk mencari dunia. Berapa lama kira-kira kita hidup di dunia, Bu? Ya, kata Rasulullah, umur umatku ya 70 sampai 79 tahun lah. Sedikit sekali yang lewat dari itu. Sedikit sekali. Yang banyak sebelum itu banyak. Ya, tapi rata-rata umur 60 sampai 69 tahun. Ya, yang lewat dari itu sedikit, yang kurang dari itu juga banyak. Ya, yang namanya kematian, ajal, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Tapi tetap kita hidup di dunia paling lama 60 tahun. Ya. Paling lama, kira-kira ya normalnya paling lama 60 tahun, ya kan? Kemudian kita senang-senang, akhirat kita gadaikan. Padahal kehidupan akhirat itu sangat lama, ya kan? Lama, Bu. Kehidupan akhirat itu lama dan kekal selama-lamanya. Ya. Ada di dalam hadis Rasulullah mengatakan, kelak ada orang yang di dunia dulu hidup lama, tidak pernah kesusahan sekalipun, tidak pernah susah. Galau itu nggak pernah, Bu. Dia nggak kenal kata-kata galau dalam hidupnya. Seluruh fasilitas hidup ada pada dia. Tetapi ketika dia dicelupkan sedetik saja ke neraka Allah, kemudian ditanya, kamu pernah hidup senang nggak? Demi Allah, saya tidak pernah hidup senang. Ketika dicelupkan hanya 1 detik ke neraka, lupa segala kenikmatan dia dulu yang ada di dunia. Itu nggak pernah sengsara, nggak pernah galau, nggak pernah bangkrut, nggak pernah susah. Selama hidup di dunia, selama-lamanya dia senang. Ketika dia dicelupkan sedetik saja ke akhirat, ke dalam neraka Allah, dia lupa kalau dia pernah senang. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang dulu sengsara ya di dunia, tidak pernah senang. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga, kemudian ditanya, kamu pernah sengsara nggak? Demi Allah, saya tidak pernah sengsara. Ya, begitulah kehidupan 60 tahun. Walaupun dia senang, gaji besar, rumah mewah, istri banyak misalnya, tapi ketika dia masuk ke dalam neraka, seluruhnya akan lupa. Dia akan lupa tidak pernah hidup senang sebelumnya. Ya, begitulah hakikat hidup dunia dengan kehidupan di akhirat. Jauh sekali perbedaannya. Jadi sekali lagi jangan kita gadaikan hidup akhirat kita, rumah kita di akhirat, ya, rumah kita yang ada di surga dengan rumah kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Karena hakikatnya manusia adalah seorang penduduk akhirat yang sedang berjalan di dunia. Ya, manusia itu penduduk akhirat yang sedang berjalan di dunia. Makanya kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing atau orang sedang perjalanan. Gak usah mampir lama-lama, kamu sedang perjalanan. Ya. Kalaupun mampir untuk ya sementara, ya hanya sebentar, jangan lama-lama. Jadi orang perjalanan, Bu, kalau misalnya kita perjalanan ke Sumatera, ketika transit misalnya di sebuah airport, kita jangan bikin rumah di situ, jangan lama-lama mampir. Mampir itu hanya sejam 2 jam, kemudian kita lanjutkan lagi. Begitu juga dengan kita. Ya, hidup kita di dunia kata Rasulullah seperti seorang musafir. Kalau kita seorang musafir, jangan terlena, jangan lama-lama, ya, karena hakikatnya dunia ini hanya tempat persinggahan sementara untuk kita menghadap Allah, kehidupan kita yang abadi, yakni akhirat kelak, ya, karena hidup kita pertama adalah surga. Nabi Adam, bapak kita yang pertama hidupnya di surga, ya, jadi kita di dunia ini diuji oleh Allah,
Bisa nggak dia balik ke surga dulu? Kalau misalnya dia selamat dari ujian yang ada di dunia, maka dia akan kembali ke kampung hakikat dia dulu, yakni surga Allah. Tapi ketika dia diuji oleh Allah di dunia ini, dia tidak bisa menahan ujian tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang siap diuji oleh Allah dan selamat, sukses, lulus dari ujian-ujian tersebut, sehingga kita kembali kepada kampung akhirat kita yang sesungguhnya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita renungi di antara 4 pelajaran dari surat Ali Imran ayat yang 185 tadi, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa bertobat nasuha sebelum wafat menjemput kepada kita, bisa orang-orang yang persiapkan bekal untuk kehidupan kita kelak ya di akhirat yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab, saya persilahkan. Ini doa hadisnya memang enggak ada. Tapi yang namanya doa kan enggak harus dari hadis. Ya, kalau mau saya arabkan, Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bighairi hisab. Ya, itu doa yang lengkap tuh begitu, Bu. Jangan ya Allah masukkan aku ke surga, masukkan aku ke surga. Ya, masuk sih masuk, tapi ntar transit di neraka lama kan enggak enak. Jadi masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, supaya langsung ke surga, enggak nyemplung ke neraka. Ya. Ya, ada khilnil jannah bighairi hisab. Ya. Bukan, ya, bukan. Jadi doa itu sesekali memang harus detail, Bu. Ya. Tapi jangan terlalu detail. Hakikat doa itu jangan terlalu detail, tapi sesekali memang harus detail. Bagaimana yang nggak boleh detail? Ya Allah, saya yang jual tanah, ya perbatasan kiri dengan Pak RW, sebelah kanan dengan selatan dengan Pak RT misalnya begitu ya. Yang sebelah utara dengan Bu Siti misalnya begitu, jangan. Ya luas sekian, lebar sekian, itu terlalu detail. Tapi ada juga yang sesekali harus detail. Jangan sampai berdoa, ya Allah, aku ingin mobil pintunya 2. Nanti dapat pick up, Bu. Padahal doanya Lamborghini, ya kan? Pintunya sama-sama 2. Tapi doa sesekali harus detail. Mereknya memang harus sesekali disebutkan. Karena yang namanya pintu 2 bukan hanya Lamborghini, pick up juga pintunya 2. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, silakan. Ya, Ustadz, ketika nanti kita di alam kubur itu kan akan ditanya ya Ustadz ya. Ya. Man rabbuka, man nabiyuka gitu kan, man dinuka, ma kita buka gitu ya Ustadz ya. Ya. Akan dipertanyakan hal-hal itu. Ya. Lalu ketika kita bisa menjawab semua hal itu Ustadz, apakah kita nanti akan tetap dihisap di akhirat gitu Ustadz? Ya. Jadi pertanyaan itu ada 2, Bu. Yang pertama pertanyaan khusus di kubur. Ya. Pertanyaan di kubur tuh ya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Itu untuk di kubur. Ya, kemudian untuk di akhirat, untuk di padang mahsyar tetap yang 4 tadi akan dipertanyakan kembali. Ya. Jadi ada 2 sesi kalau bahasa kitanya. Ya. Tetap akan dihisap. Itu hanya untuk mengenal kalau kita memang tahu, kenal siapa Tuhan kita. Tapi amalan kita setelah kenal dengan Tuhan itu bagaimana? Nah, itu yang harus dihisap kembali. Ya. Kalau kita bisa menjawab ketika dikubur itu Ustadz ya, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu, apakah kita mendapatkan nikmat kubur? Ya. Apakah azab kubur kita tidak mendapatkan sama sekali gitu Ustadz? Hadis di dalam hadis tentang nikmat kubur ataupun pertanyaan di kubur, itu ketika ruh sudah dicabut kemudian dimasukkan ke liang lahat, dia ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Kalau pertanyaan dia benar, maka dia akan diberikan nikmat di dalam kubur tersebut. Ya, tapi kalau dia jawabannya salah, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, kemudian kelak akan menemani dia, ada yang akan menemani dia. Datang seseorang yang bersih, putih, ya kemudian datang, dia tanya sama jasad tadi, kamu siapa? Yang orang yang putih tadi dia mengatakan saya amalmu selama di dunia. Ya, amalmu selama di dunia. Kemudian ada juga yang satu jasad
yang datang kepada dia orang yang jelek, ya beringas dan lain sebagainya. Ketika ditanya kamu siapa? Saya adalah amalan-amalan burukmu ketika di dunia. Ya, jadi dua pertanyaan tersebut bisa kita gabung bahwa orang-orang yang amal ibadahnya salah ataupun tidak baik, maka dia akan secara sendiri ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dia tidak akan bisa menjawab, Bu. Ya. Jadi jawaban tersebut tergantung dengan amal-amalan dia juga. Walaupun kita hafal sekarang, ya kita kan hafal sekarang siapa Tuhan kita, siapa nabi kita. Tapi apabila perbuatan dia buruk, dia akan lupa secara sendirinya. Ya. Jadi ini akan selalu berkaitan antara kehidupan di kubur ataupun ketika dia menjawab pertanyaan di padang mahsyar kelak. Akan selalu berkaitan. Bukan ketika dia di dunia menghafal Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kitab saya Al-Quran, kiblat saya Ka'bah, kemudian hanya hafal itu saja, dia tidak pernah berbuat baik, kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, tidak akan mungkin. Ya, orang yang mengenal Allah, mengenal Rasul, pasti dia juga akan melakukan amalan-amalan baik, ya, tidak akan melakukan amalan-amalan buruk. Paham nggak maksud saya, Bu? Jadi akan selalu berkaitan antara pertanyaan dalam kubur dengan pertanyaan di padang mahsyar. Orang yang bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur pasti otomatis bisa menjawab pertanyaan di padang mahsyar kelak. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak mungkin ketika dia nggak beramal soleh dia bisa menjawab pertanyaan Allah man rabbuka. Nggak mungkin. Walaupun kita sekarang kenal betul siapa Allah, walaupun kita hafal Nabi kita Muhammad, tapi kita tidak pernah berbuat soleh, kita bukan orang-orang yang bertakwa, itu secara sendirinya tidak akan bisa terjawab. Ya, jadi dua pertanyaan itu dan dua alam tersebut juga akan saling berkaitan. Ya, begitu maksud saya, Bu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ahwan, jadi manusia dilihat akhirnya, apakah apa yang akan kita lakukan sekarang belum berarti ini akhir dari hidup kita. Tapi kalau kita minta terus, apakah mungkin nanti di akhirnya berubah drastis gitu, seperti yang Pak Ustadz bilang kan, kalau yang baik terus insya Allah akhirnya baik, akhiratnya baik. Yeah. Tapi kan ada juga orang yang kebalikannya dan sebagainya. Ya, paham saya, Bu. Nah, dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan tentang takdir bahwa walaupun kita sudah hampir selangkah masuk ke dalam surga, tetapi di akhir tersebut kita melakukan amalan ahli neraka, ya, maka kita akan ditakdirkan masuk neraka. Tetapi tetap amalan dia selama ini juga akan dihisab, ya, akan diberikan hadiah setimpal oleh Allah. Begitu sebaliknya, ada orang yang sudah melakukan ahli neraka, selangkah hampir masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, tetapi di akhir kehidupan dia melakukan amalan ahli surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yakin kita kepada takdir ini berat, Bu. Ya, orang-orang yang ke dalam ini mereka banyak berbeda pendapat atau banyak mengambil pikiran masing-masing. Ada di antara mereka yang tidak yakin sama sekali. Ya, ada di antara mereka yang terlalu yakin, kemudian mereka nggak mau melakukan apapun. Semuanya terserah Allah. Ya, ini tergantung kepada mereka sejauh apa mereka yakin kepada takdir tersebut. Memang takdir kita sudah ditentukan oleh Allah, Bu. Tapi kan kita nggak tahu masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tanya ibu-ibu yang kira-kira kakinya sebelah ke neraka atau ke surga, nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi seluruh kita nggak tahu takdir kita kemana. Jadi yang kita sebagai hamba yang yakin dengan takdir tersebut, tetap menjalankan kebaikan-kebaikan, maka janji Allah juga tidak akan berpaling, juga tidak akan mengecewakan kita. Ya, karena salah satu di antara cara untuk orang mati husnul khotimah, dia akan selalu hidup dengan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bi khawatimihi. Sesungguhnya amal tersebut kelak akan dihitung dengan akhirnya. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba yang yakin dengan takdir, tetap menjalankan kebaikan-kebaikan. Bagaimana akhirnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Banyak juga contoh-contoh begitu. Ada sahabat yang kafir, tidak pernah berbuat baik, kemudian dia baru syahadat, belum sholat, mati syahid. Kata Rasulullah dia di surga. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang sahabat yang dia hafal Quran, kemudian digoda untuk bergabung dengan pasukan kafir, kemudian dia ngikut. Ada juga yang begitu. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun kita sebagai hamba tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, karena orang akan dimatikan dengan bagaimana kebiasaan dia hidup. Ya, nggak mungkin, Bu. Penyanyi itu nggak mungkin mati dalam keadaan baca Quran. Nggak mungkin.
Ya, nggak mungkin juga orang yang hafal Quran, yang setiap hari baca Quran mati dalam keadaan menyanyi. Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena seseorang akan dimatikan bagaimana kebiasaan dia hidup. Bagaimana kebiasaan dia hidup? Ya, nggak mungkin lah ustadz-ustadz penghafal Quran yang dai-dai ini luar biasa, kemudian mati ketika nonton konser gitu. Nggak mungkin. Ya, karena itu bukan kebiasaan mereka. Jadi kita harus yakin bahwa takdir tersebut memang sudah Allah tentukan. Tugas kita hanya berusaha. Ya, tugas kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, kemudian tetap kita berdoa karena dalam sebuah hadis mengatakan bahwa takdir tidak akan bisa diubah kecuali dengan doa. Ya, banyak-banyak berdoa supaya kita mati husnul khotimah, supaya kita masuk ke dalam surga dan lain sebagainya. Ya, paham Bu ya? Alhamdulillah bisa dipahami. Ya, silakan. Satu lagi Ustaz. Ketika orang sudah meninggal itu saat sudah mati, ya, mereka mengharapkan untuk dihidupkan kembali. Ya. Ketika mereka diharapkan untuk dihidupkan kembali, yang ingin mereka lakukan adalah bersedekah gitu Ustaz ya. Ya. Nah, yang ingin dipertanyakan, kenapa yang ingin mereka lakukan itu ketika mereka dihidupkan kembali itu adalah bersedekah? Ya. Apakah memang rata-ratanya manusia ketika hidup di dunia ini mereka kurang bersedekah gitu Ustaz? Ya. Banyak ayat-ayat yang seperti itu banyak Bu. Ada di antara mereka yang ingin dikembalikan untuk beramal soleh. Ada ya. Ada di antara mereka yang ingin dikembalikan untuk bersedekah. Ada di antara mereka yang ketika dikembalikan ingin berjihad kembali. Ada. Itu ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya begitu. Tapi pertanyaannya tentang sedekah. Kenapa orang yang sudah dimatikan oleh Allah ingin dihidupkan kembali hanya untuk sedekah? Setelah sedekah dia matilah lagi. Ya gitu ya. Bahasanya begitu. Karena setelah dia meninggal dunia, kata ulama tafsir mengatakan, dia baru tahu bahwa fadilah sedekah tersebut sangat luar biasa. Ya, baru tahu dia bahwa sedekah tersebut fadilahnya sangat luar biasa. Ya, sedekah tersebut, satu sedekah kita saja itu akan dilipat gandakan 70 sampai dengan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kemudian di antara 7 dahan tersebut akan tumbuh 100 pohon lagi, akan tumbuh 100 buah lagi. Jadi satu akan bercabang dengan 7 tersebut akan bercabang masing-masing 100. Jadi kan 700. Jadi satu sedekah kita saja di jalan Allah, maka dia akan berlipat ganda sampai 100. Ya, luar biasa Bu. Misalnya apa sedekah kita? Yang besar itu sedekah untuk berbuka puasa. Ya, itu sedekahnya banyak. Kalau misalnya kita ngasih 1, pahala dia persis kita dapatkan tanpa mengurangi pahala dia. Ya, kita dapat pahala. Jadi orang yang berpuasa yang kita kasih makan, dia dapat pahala 2. Pahala 1 untuk dia, pahala yang 1 untuk kita yang ngasih. Kemudian kalau kita membaca firman Allah yang tadi, 1 pahala tersebut akan bercabang menjadi 700. Ya. Seperti itu. Begitu juga dengan sedekah yang paling baik kata Rasulullah, mengasih minum. Ya, ngasih minum sama orang lain itu pahalanya sedekah yang paling baik. Banyak jalan-jalan sedekah. Itu salah satu fadilahnya. Kemudian sedekah tersebut bisa melipat gandakan harta kita. Sedekah tersebut bisa mengobati penyakit kita. Kemudian sedekah tersebut bisa kelak melindungi kita dari siksaan Allah. Ya, pernah kita dengar sebuah hadis yang dia ketika disiksa oleh Allah, dia diselamatkan oleh sepotong roti. Pernah dengar nggak Bu? Ternyata ketika dulu di dunia dia pernah dalam keadaan lapar, hanya punya 1 roti. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu sama anaknya yang juga lapar, dia kasihkan roti tersebut. Ternyata roti itu dulu yang sekarang menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai seperti itunya. Ya, ketika mereka nampak besarnya pahala sedekah, maka mereka ingin dikembalikan hanya untuk bersedekah. Setelah bersedekah, mereka mati kembali enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi selagi kita belum terlambat, masih ada waktu untuk bersedekah, ya sedekah sebanyak-banyaknya. Ya. Sedekah untuk rumah dakwah Al-Hujjah, ya kan, masih banyak biaya yang diperlukan dan sebagainya, silakan. Ya, misalnya satu video ini pendengarnya 1000 saja, ya 1000 kali 700, itu dapat pahala bagi perekam, ya bagi yang beli kamera, bagi yang menyediakan rumah, bagi yang ngasih transfer ustadz, bagi yang berikan makan ustadz, minum ustadz dan sebagainya, itu mendapatkan pahala seluruhnya. Ya,
itulah pahala. Jadi secara sendiri Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala yang sangat besar untuk orang-orang yang bersedekah. Makanya banyak di antara manusia yang ketika dimatikan oleh Allah, mereka izin sebentar hanya untuk bersedekah. Ya. Insyaallah kalau mungkin lain waktu kita cari tema khusus tentang penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Ibu ya, kalau diundang lagi ya. Mudah-mudahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Saya pernah menyampaikan tentang khutbah gerhana matahari yang lalu tentang keutamaan sedekah. Luar biasa. Jadi setiap hari malaikat pagi-pagi datang kepada kita 2 orang. Jadi setiap pagi ada malaikat yang datang kepada kita 2 orang khusus. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah berikan balasan kepada dia yang sedekah. Yang satu berdoa, ya Allah berikan kecelakaan bagi dia yang pelit. Jadi setiap hari ada 2 malaikat. Setiap hari ada 2 malaikat yang berdoa sama. Yang satu mendoakan kebaikan untuk orang yang bersedekah. Yang satu doanya jelek untuk orang yang pelit dengan hartanya. Ya, jadi jadilah kita orang-orang yang didoakan baik oleh malaikat dengan cara kita bersedekah. Ya, jadi setiap hari bersedekah, sedekah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal sedekah kita. Tentunya. Ya, silakan Bu. Kalau kita mau mengamalkan hadis yang tentang malaikat itu Ustaz ya. Ya. Kalau seorang laki-laki mungkin dia subuh di masjid, mudah untuk bersedekah taruh di masjid gitu ya Ustaz ya. Kalau Ustaz ada ini enggak ada maksudnya apa istilahnya usulan untuk bagi wanita agar dia bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW untuk setiap pagi bersedekah. Nah, kategori pagi itu sampai jam berapa ya Ustaz? Ya. Kalau untuk jam wallahu alam. Ya, kalau untuk cara, ya itu silakan Ibu masing-masing. Bahkan yang namanya sedekah tersebut dalam sebuah hadis bukan hanya dengan harta, tapi tetap harta adalah sedekah yang paling baik. Ya, tapi kalau misalnya pagi itu kita nggak bisa bersedekah dengan harta, ya sedekah dengan senyuman dulu lah. Nanti kira-kira siang keluar ketemu masjid, ketemu orang miskin baru bersedekah. Ya, tapi tetap sedekah yang akan didoakan malaikat adalah sedekah dengan harta. Karena doa malaikat yang kedua tadi, berikan mereka sengsara bagi mereka yang menahan hartanya. Ya, ini membuktikan doa malaikat yang pertama bukan sedekah dengan senyum, ya, tapi sedekah dengan harta. Ya, jadi sebelum keluar rumah belum bisa, ya sedekah dengan apa adanya. Bisa sedekah dengan keluarga, sedekah dengan tetangga, ya ngasih makan, ya ngantarkan lauk dan lain sebagainya. Ya, katanya makanya kata Rasulullah, kalau kalian masak daging, maka banyakkan kuahnya. Ya, kalau tetangga kita nggak bisa dapat daging, paling nggak mereka dapat kuah. Ini Rasulullah mengajarkan untuk sedekah dengan tetangga. Ya, kemudian tetangga ada 2, yang satu Muslim, satu kafir. Mana yang kita dahulukan? Ya, dahulukan yang Muslim. Ya, kemudian tetap yang kafir kita beri sedekah sebisa kita. Kemudian tetangga ada 2, yang satu saudara, yang satu bukan saudara. Mana yang kita dahulukan? Saudara. Ya, karena sedekah kepada saudara dapat pahala 2. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya. Tapi kalau dua-duanya saudara atau dua-duanya muslim, ya silahkan. Mana mampu kita. Kalau bisa daging pahanya potong 2 ya potong 2. Ya. Tapi jangan sampai masak daging tetangga cuma dapat harumnya saja. Ya. Itu malah sengsara mereka. Karena orang yang cium harum kadang-kadang lapar tiba, ya kan? Jangan. Ya, sebisa kita untuk selalu bersedekah. Ya, kalau sekarang kita belum ngelihat Bu, ya fadilah sedekah itu sekarang kita belum terlalu ngelihat. Kelak di akhirat. Makanya tadi orang yang sudah melihat di akhirat pahalanya, mereka ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Sekarang kita belum terlalu melihat. Paling yang kita lihat kalau kita banyak bersedekah kita selalu sehat. Ya, kalau kita banyak bersedekah kita akan dihilangkan dari bala. Ya, akan dihilangkan dari gangguan, dari musibah dan sebagainya. Ini fadilah-fadilah bersedekah. Kalau mungkin sekarang itu kita lihat, ya, karena yang namanya harta tersebut, kalau bukan hak kita dan bukan rezeki kita, maka Allah akan cabut dia dengan sendirinya. Misalnya begini Bu, ada Bapak B, Bapak A misalnya, gajinya besar, ya, gajinya besar, tapi dia nggak pernah sedekah. Kadang-kadang ada saja anggota keluarganya yang sakit tiba-tiba, kecelakaan. Supaya apa? 10 juta itu bukan buat dia semuanya. Ada hak orang lain di dalam situ. Makanya Allah cabut dengan sendirinya, dengan paksa.
Hartamu yang dari 10 juta yang bukan hakmu, kau gunakan untuk berobat istrimu. Kau gunakan untuk mobilmu yang kecelakaan dan sebagainya. Ada orang yang gajinya sedikit, ya, kemudian dia rajin sedekah, istrinya sehat-sehat aja, anaknya baik-baik aja, karena memang sudah sampai di situ. Bahkan dari sedekah dia itu bisa menjauhkan istrinya dari sakit, menjauhkan anaknya dari sakit dan sebagainya. Jadi walaupun kita duit banyak, tapi kita nggak pernah bersedekah, di situ ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau kita nggak mau menunaikan, maka Allah akan tunaikan dengan paksa. Dengan cara apa tadi? Datangkan penyakit yang biayanya besar. Supaya apa? Supaya harta yang bukan hak kita tadi akan diambil oleh Allah dengan cara untuk pengobatan kita tadi. Ya, jadi seluruh harta kita tuh ada hak orang lain di situ. Ya, makanya mungkin orang-orang yang sering kehilangan duit, sering kena penyakit, itu ada harta orang di situ, tapi dia tidak tunaikan untuk bersedekah. Makanya Allah cabut dengan paksa, Allah alihkan dengan ditipu, Allah alihkan dengan dan sebagainya. Ya, tapi bukan setiap orang ditipu itu azab, bukan. Bisa jadi itu ujian, ya kan? Dan lain sebagainya. Ada Bu yang terakhir? Mungkin? Enggak. Apa? Iya. Afwan Ustaz, bagaimana kalau kita mau bersedekah tapi kita tahu juga orang itu merokok dan sedangkan kita pinginnya dia berhenti, udah janji tapi habis puasa merokok lagi, habis buka puasa merokok lagi gitu. Kita yang mau sedekah kepada dia itu gimana hukumnya? Kan karena yang saya tahu kalau misalnya dia melakukan suatu maksiat, kita nggak boleh menyokong gitu loh. Padahal kita udah doa setiap hari juga gitu, tapi dia berkumpulnya masih dengan orang-orang yang perokok juga gitu. Gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu sekarang memang harus kita ancam Bu, ya. Kamu saya kasih ini tapi sholat ya, tapi jangan ngerokok lagi ya. Ya, sesekali memang harus kita ancam. Tapi kalau memang yang nggak bisa, kita udah ngasih sering, dia tetap nggak bisa, carikan bagi untuk orang yang lain. Saya juga paling nggak suka ngasih sedekah kepada orang, mungkin dia pemulung, tapi sebelum subuh dia udah berangkat, ketika sholat dia nggak ke masjid, tapi dia ngerokok. Saya paling nggak suka ngasih orang seperti itu. Tapi kalau mau kita bagi sambil doakan, sambil nasihat, itu bagus Bu. Ya, bagus. Pak, ini ada duit 50.000, tapi jangan gunakan untuk rokok ya, bawa ke rumah ya, kalau bisa berhenti ngerokok ya, sholat ya, dan sebagainya. Itu bagus Bu. Tapi kalau udah kayak ibu tadi, dah diingatkan nggak bisa, didoakan belum diijabah oleh Allah, ya silakan kasih kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Menurut saya begitu Bu. Bukan kita jahat, bukan ya. Ya, tapi memang sesekali memang harus dibegitukan. Ya, jangan sampai nanti kita sedekah 20.000 pas nih satu bungkus rokok kata dia kan, itu enggak. Yang seperti itu bukan, ya. Walaupun tetap kita dapat pahala karena kita nggak tahu duit dia bagi kemana, tapi kan nggak ada baiknya buat dia. Ya, sedekah kita kalau misalnya kita dapat pahala, dia menjadi orang baik, itu kan jauh lebih bermanfaat, ya kan? Terutama kalau itu anak sendiri gimana Pak? Nah, itu anak sendiri, soalnya anak sendiri, ya. Anak udah ngerokok, nggak sholat, ya kan? Itu luar biasa Bu, ya. Tetap anak tersebut kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, anakmu adalah amanah, nggak dididik berarti berkhianat. Ya, khianat adalah dosa besar. Ya, mendidik anak bukan dari usia 30 tahun Bu. Ya, mendidik anak bukan dari tamat SMP, tamat SMA. Ya, mendidik anak ketika mereka dalam kandungan sudah mulai mendidik. Bahkan sebelum mereka dilahirkan sudah mendidik. Bahkan sebelum ayahnya dapat istri sudah mendidik. Sebagaimana kisah yang terjadi kepada Umar bin Khattab yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Ada seorang bapak-bapak datang kepada Umar bin Khattab. Wahai khalifah, anak saya ini durhaka, gitu ya. Tolong hukum dia. Kemudian kata sang anak, saya protes, saya mau nanya dulu. Sebelum saya dihukum, saya mau nanya. Wahai khalifah, apa hak saya atas bapak saya? Hak saya apa yang harus saya terima? Kata Umar bin Khattab, hakmu ada 3. Yang pertama mencarikan ibu yang baik. Yang kedua memberikan nama yang baik. Yang ketiga memberikan pendidikan yang baik. Anak tersebut berkomentar, demi Allah wahai Umar, 3-tiganya belum saya dapatkan. Ya, apa kata Umar? Wahai bapak, sesungguhnya kamu lebih duluan durhaka kepada anakmu sebelum anakmu yang durhaka kepada kamu. Ya, jadi mendidik anak
dari kata Umar, perkataan Umar ini, sebelum menikah pun itu sudah bisa mendidik anak. Caranya bagaimana? Ibunya solehah dulu, bapaknya cari ibu yang solehah dan lain sebagainya. Itu salah satu pendidikan anak dari ibu yang solehah. Kemudian dalam kandungan ngasih nama yang baik, ya, dari dia berumur 1 hari sudah dididik dengan mendengarkan murotal, mengingatkan dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk umur 25 tamat SMA kamu harus sholat. Ya nggak bisa begitu. Kamu nggak boleh ngerokok. Ya, padahal selama ini sekolahnya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Tiba-tiba tamat SMA dibilang harus sholat, nggak boleh ngerokok. Teman sama itu nggak boleh. Ya, itu susah, Bu. Ibarat bambu, ya. Dia kalau ingin kita bengkokkan, kita hias, itu dari ketika dia bertunas, Bu. Ya, kita ikat kemana dia akan ngikut. Tapi ketika dia sudah bengkok, tiba-tiba ingin kita luruskan, itu sudah patah dia. Anak kita juga begitu. Jangan tiba-tiba umur 25 ingin kita luruskan harus total, harus hijrah total, itu susah, Bu. Ya. Itu sudah susah. Ya. Paham nggak menurut saya, Bu? Memang berat, Bu, berat. Ya. Tetap ibu doakan, karena doa orang tua kepada anak tidak akan ditolak oleh Allah, akan mustajab, tetapi tetap akan selalu diingatkan. Sesekali memang harus dipaksa, Bu. Ya. Ada salah seorang syekh ditanya sama jemaahnya, "Wahai syekh, saya kok nggak tega ya bangunkan anak saya sholat subuh. Kayaknya mereka lagi nyenyak, azan berkumandang, saya nggak tega bangunkan." Ya, apa kata syekh tersebut? "Bagaimana kalau saat itu rumah ibu kebakaran? Apa yang ibu lakukan?" "Ya saya seret keluar, syekh. Dari api dunia saja kamu seret keluar, apalagi dengan api neraka." Ya, jadi sesekali memang harus diseret. Ya, harus dipaksa. Ya, tapi tetap jangan sampai mereka benci kita selama-lamanya, ya kan? Bisa jadi dengan omongan kita mungkin susah, dia dengan omongan orang lain, ya kan? Dengan omongan pamannya, ayahnya, atau ustadz di kampung situ dan lain sebagainya. Ya, sesekali mungkin diajak kajian, ya nanti lama-lama hatinya bisa terbuka. Ya, tetap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha kemudian berdoa. Ya. Cukup, Bu, ya? Ya, cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa menambah ilmu, wawasan kita, kemudian tentunya bisa menambah ketakutan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan tentu datang dari diri saya pribadi karena kurangnya ilmu dan wawasan saya. Semuanya saya serahkan dan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah, dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.